Shalom, saya Denny Mustamu, mahasiswa STTAI Anugerah Surabaya, angkatan 2021. Saya akan sedikit mengulas pengertian tentang hermeneutika Alkitab guna memenuhi tugas perkuliahan saya. Hermeneutika Alkitab adalah suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan menerjemahkan teks-teks Alkitab. Alkitab perlu dijelaskan supaya isinya dapat dipahami oleh umat. Melalui proses tersebut, pembaca dapat mengerti berita yang disampaikan oleh Alkitab. Praktik hermeneutika sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Hermeneutika sebagai aktivitas manusia muncul dari kebutuhan untuk menafsirkan, memikirkan, atau teks yang ditulis oleh orang lain. Penelusuran sejarah menyatakan bahwa terjadi beberapa perubahan dalam prinsip hermeneutika Alkitab. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja prinsip-prinsip hermeneutika yang berdampak sejak gereja mula-mula sampai ke zaman modern atau postmodern saat ini. Tulisan ini menggunakan sebuah pendekatan sejarah dengan menggunakan metode penelitian dokumen. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa setidaknya ada 3 prinsip penafsiran Alkitab sejak gereja mula-mula sampai ke zaman postmodern. Pertama, hermeneutika Alkitab secara literal yang disetujui oleh semua bapak-bapak gereja mula-mula. Meskipun penafsiran Alkitab secara kontekstual, gramatikal, dan historis ditekankan oleh dua bapak gereja, yaitu Theodore dan Chrysostom. Hermeneutika literal digunakan sampai era reformasi. Kedua, hermeneutika modern yang lebih mengarah kepada alasan daripada literal. Hal ini memunculkan hermeneutika relativisme yang mendasarkan kebenaran pada indera dan alasan prinsip menyepakati penerapan rasionalisme. Pada Alkitab, ia mengarah pada histori kritis. Ketiga, hermeneutika kontemporer yaitu postmodern lebih ke arah sebuah proses pemahaman yang bersifat sementara atau tidak kekal. Ini berarti bahwa pemahaman tidak memiliki batasan yang tegas dan bahwa interpreter tidak dapat mencapai pemahaman yang sepenuhnya pasti. Dengan demikian, hermeneutika Alkitab kontemporer penuh dengan subjektivisme, relativisme, pluralisme, dan bersifat sementara. Meskipun sepanjang sejarah kata hermeneutika telah didefinisikan dalam banyak cara, namun kata ini sendiri berasal dari kata Yunani Hermeneum yang diambil dari kata dewa Yunani, yaitu Hermes. Hermes dianggap sebagai utusan dari juru kabar yang menerjemahkan atau menafsirkan pesan-pesan dari para dewa kepada manusia. Dalam tindakan menyampaikan atau penafsiran ini, setidaknya terdapat 2 komponen mendasar. Pertama, tidak mungkin untuk menyampaikan atau menafsirkan pemikiran teks apapun tanpa konsepsi yang benar tentang pemikiran atau teks tersebut. Dengan demikian, komponen penting pertama dari hermeneutika adalah konsepsi. Yang kedua, sebuah pemikiran atau teks tidak sepenuhnya disampaikan sampai apa yang telah dipahami dengan benar telah diwakili dengan benar. Dengan demikian, komponen penting kedua dari hermeneutika adalah representasi yang umumnya dipahami sebagai interpretasi, yaitu untuk memberikan konsepsi sendiri tentang sesuatu. Interpretasi diperlukan untuk menjadikan makna sebuah pemikiran atau teks menjadi transparan, terang, jelas, dan gamblang. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip umum hermeneutika Alkitab yang diterapkan pada Alkitab. Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri sejarah hermeneutik Alkitab sejak gereja mula-mula sampai ke zaman kontemporer sekarang ini. Metode penelitian
Tulisan ini menggunakan sebuah pendekatan sejarah dengan menggunakan metode penelitian dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi analitis, yaitu berusaha menguraikan berkenan dengan hermeneutik dalam sejarah, yaitu sejarah hermeneutik masa lalu sampai dengan masa kini. Permulaan hermeneutika Kristen Alkitab berasal dari abad pertama. Diakui bahwa umat Kristen awal tidak hanya membagikan kitab suci orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, tetapi juga metode-metode penafsirannya. Pada tahun 1992, David Dockery mengidentifikasi 4 pendekatan utama Yahudi terhadap penafsiran Alkitab, yaitu literal, midras, pesher, dan tipologi. Dalam bukunya ini, Dockery mengatakan bahwa pendekatan literal dianggap sebagai dasar bagi semua pendekatan lainnya karena didasarkan oleh pemahaman yang jelas dan literal dari teks Alkitab. Sedangkan pesher melihat teks Alkitab dari perspektif apokaliptik. Akhirnya pendekatan tipologis berusaha menemukan korespondensi antara orang-orang dan peristiwa dari masa lalu dan masa kini atau masa depan. Sementara orang-orang percaya mula-mula mengadopsi beberapa pendekatan ini. Mereka juga menggadaikan atau mengandaikan sebuah hermeneutik kristologi yang mendasar, yang berarti bahwa peristiwa-peristiwa dialami dalam kehidupan Kristus memberikan lensa atau kerangka dasar yang melaluinya Perjanjian Lama dipandang. Dalam abad kedua dan seterusnya, melihat tantangan yang mengarah pada perkembangan baru dalam penafsiran Alkitab. Secara umum Alkitab terus dipandang asal-usulnya berasal dari Allah dan bahwa tujuan ilahi ada di balik setiap perikopnya. Demikian pula halnya dengan pendekatan yang kontras dari aliran Alexandria dan Antioquia. Aliran Alexandria menekankan pendekatan alegoris, sementara aliran Antioquia mengadopsi pendekatan yang lebih literal dan historis. Ringkasan Dockery sangat membantu dalam memberikan gambaran sehubungan dengan penafsiran Alkitab oleh gereja mula-mula. Semua bapak-bapak gereja mula-mula menyetujui arti literal dari kitab suci. Tetapi interpretasi kontekstual, gramatikal, dan historis dikenakan oleh Theodore dan Chrysostom dengan konvergensi yang berkembang ke arah itu. Hermeneutika abad pertengahan oleh John Cassian memetakan jalur penafsiran yang diikuti oleh Agustinus sampai periode abad pertengahan. Dia mengembangkan teori penafsir sehubungan dengan pengertian kitab suci yang terdiri dari 4 aspek, yaitu indera, literal, alegoris, tropologis, dan anagogis. Penafsiran Alkitab dimaksudkan untuk memelihara iman, harapan, dan cinta, dan diakui oleh penafsir literal seringkali mencapai tujuan. Namun ketika dirasakan bahwa penafsiran literal tidak memenuhi tujuan tersebut, maka penafsiran alegoris diperlukan untuk meningkatkan iman, tropologis untuk memelihara cinta, dan anagogis untuk meningkatkan harapan. Dalam pengertian ini misalnya adalah kota Yerusalem yang secara umum dipahami secara literal sebagai kota Yahudi, secara alegoris sebagai gereja Kristus, secara tropologis Yerusalem sebagai jiwa pria dan wanita, dan secara anagogis Yerusalem sebagai kota surgawi. Nah, hermeneutika era reformasi
Selama reformasi, hermeneutika melihat adanya peningkatan terhadap prioritas makna literal atas makna alegoris. Perkembangan pemahaman hermeneutika ini dikreditkan kepada Martin Luther. Kemudian secara khusus Calvin diakui sebagai penafsir terbesar reformasi yang memberikan dorongan kepada pengembangan dan penggunaan metode exegesis gramatikal historis. Dockery pada tahun 1992, keyakinan mendasar daripada praktis hermeneutika Alkitab adalah kepercayaan akan asal-usul Alkitab. Karena itu, diyakini bahwa tujuan ilahi ada di balik setiap bagian dari Alkitab. Dengan demikian, arti literal dari Alkitab atau kitab suci itu sangatlah penting, yaitu kata-kata dari kitab suci, membawa mereka pada makna tertentu yang dipahami untuk menentukan tujuan ilahi. Di balik teks bahwa ketika perbedaan dibuat seperti halnya oleh Thomas Aquinas, ia membedakan pengertian spiritual dan literal atas dasar filsafat Aristoteles. Namun ia tetap memahami pengertian literal, pengertian primer bahkan di antara bapak-bapak gereja. Pengertian literal dari kitab suci tidak menghalangi mereka untuk mempertimbangkan konteksnya. Perkembangan budaya paling penting di dunia barat yang berada di antara hermeneutika masa lampau dan hermeneutika masa kini adalah pencerahan pada abad ke-18. Pencerahan relevan dengan diskusi tentang hermeneutika karena sejak awal abad pencerahan ini ada pencarian untuk sebuah matriks sesuatu di dalam atau dari mana sesuatu yang lain berasal, berkembang, atau mengambil bentuk yang pasti dan permanen yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang benar, yang nyata, yang rasional, benar dan baik guna memahami isi kebenaran firman Tuhan sesuai masa dan kontekstual. Demikian sedikit ulasan dan pemahaman dari apa itu dan makna dari pengertian hermeneutika guna memahami kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari selama ini. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati.